Dalam doa, Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mulai pelajaran, biarlah setiap pelajaran apa yang dipelajari supaya dapat kami simak dan dapat kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Kau berkati juga Pak Yusak yang akan mengajar kami, Tuhan. Kau berikan akal, hikmat, kesanggupan beliau dapat mengajar kami dengan baik, ya Bapa. Biar setiap pelajaran yang dari Pak Yusak bisa kami pelajari dan kami serapi dalam pikiran kami, Bapa. Tuhan, kami tolak dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di sini, ya Bapa. Tuhan, terima kasih, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, guys. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kita masih melanjutkan mata kuliah hermeneutika praktikal. Yang pagi hari ini kita masih melanjutkan pada doktrin sola gratia. Jadi saya akan mulai saja dengan slide-nya. Pak David belum bisa di-share. Oh iya, sorry, bentar. Ya, sudah sekarang. Oke, thank you. Ya, pada minggu yang lalu kita sampai pada slide ini. Ya, coba direnungkan. Penghuni neraka apakah mengalami kematian kekal atau penyiksaan kekal? Yang saya tanyakan, beberapa menjawab mereka akan mengalami penyiksaan kekal. Begini, saudara, surga lawannya neraka, betul? Betul. Ya, di surga kita mengalami atau mendapatkan kehidupan kekal. Nah, kalau di neraka sebagai lawan dari di surga, kita akan menghadapi apa di sana penghuninya? Kematian kekal. Ya, mestinya begitu. Kalau penyiksaan kekal itu artinya kehidupan kekal juga. Ya kan, enggak mati-mati kok. Kehidupan kekal sama di neraka, tapi disiksa bedanya. Nah, mana yang betul? Mana yang betul? Ya. Dua-duanya, Pak. ini ada dua pendapat. Lagi-lagi ada dua pendapat. Penyiksaan kekal, Pak. Itu dari sekolah minggu asalnya. Dari sekolah minggu atau orang awam rata-rata berpendapat di neraka itu orang dibakar, disiksa, tapi nggak bisa mati-mati. Itu kan yang terjadi di cerita sekolah minggu maupun kepercayaan orang awam. Nah, kita coba lihat. Di neraka itu menurut pendapat saya nih ya, sekali lagi, adalah kematian kekal. Bukan kehidupan yang dalam bentuk penyiksaan kekal. Kita lihat ayat-ayatnya. Ya. Kita belajar hermeneutika. Ini kritis sekali hal-hal seperti ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, Wahyu 21, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian yang kedua. Artinya ada kematian yang pertama. Kematian yang pertama apa itu? Ya ketika kita meninggal dunia, masuk peti mati, dikubur atau dibakar. Itu kematian pertama. Ya. Setelah itu, mereka mengalami kebangkitan. Semua dibangkitkan. Tapi kemudian dihakimi, orang-orang dengan kriteria di atas akan mengalami kematian kedua di dalam lautan api yang menyala-nyala. Penafsiran saya mengatakan mereka akan dimasukkan neraka, lalu dibakar dalam lautan nyala-nyala api, menyala-nyala dan belerang. Tapi tidak untuk selama-lamanya mereka hidup. Dalam waktu tertentu, saya tidak tahu berapa lama, mereka akan mati. Ini lebih masuk akal, karena Tuhan yang kita kenal, Tuhan Yesus Kristus, tidak akan rasanya punya hati untuk menyiksa orang seperti ini.
nggak mati-mati, dibakar sakitan luar biasa, nggak mati-mati. Itu hukuman yang terlalu sadis, menurut saya. Sadis sekali, benar nggak? Di dunia saja, saudara, saya menganggap lebih sadis hukuman seumur hidup daripada hukuman mati, saudara. Hukuman seumur hidup itu gak enak sekali, saudara. Saudara sudah tidak punya masa depan sama sekali, saudara tinggal ngabisin umur di penjara. Mati sealamiah. Mending dihukum mati, saudara. Penjara seumur hidup lebih menyiksa karena berkepanjangan sekali. Oke. Bagaimana sekarang? Pertanyaan yang berikutnya coba direnungkan. Ini soal masuk surga dan neraka ya. Masuk surga dan neraka. Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mendengar Injil seumur hidupnya? Apakah mereka juga akan masuk neraka? Itu pertanyaan yang perlu direnungkan. Apakah adil bayi, anak-anak, orang yang mati muda belum sempat lahir baru? Bagaimana mereka yang hidup sebelum zamannya Yesus Kristus? Apakah mereka masuk neraka? Karena kalau menurut doktrin sola gratia, bahwa setiap orang harus mengalami kelahiran baru untuk diampuni dosanya, terima Yesus, baru itu masuk surga, dapat jaminan kehidupan kekal. Tapi semua tiga kelompok ini yang seumur hidup belum pernah mendengar Injil, itu kan bukan salah dia, itu salahnya gereja, salahnya saudara dan saya, belum berhasil menjangkau orang sampai matinya belum pernah mendengar Injil. Mereka berarti tidak ada kesempatan untuk lahir baru, sesuai dengan doktrin kelahiran baru. Orang yang mati muda, bayi yang mati pada waktu bayi, mereka tidak sempat lahir baru juga. Maka masuk surga atau neraka. Bagaimana mereka yang hidup sebelum Kristus? Orang-orang yang belum pernah belum lahir, sudah lahir sebelum Kristus naik ke kayu salib. Mereka dihakimi pakai apa? Jawaban yang selama ini diutarakan oleh para teolog adalah yaitu hak kedaulatan Tuhan. Kita serahkan saja itu kepada Tuhan. Jawaban sementara itu. Tapi jawaban itu tidak memuaskan saya, sehingga saya melakukan penelitian dan pengajian yang lebih dalam lagi tentang nasib orang-orang tiga kelompok ini. Kenapa? Karena termasuk keluarga kita. Saya punya ayah, papi saya, jelas dia meninggal dalam keadaan belum lahir baru. Dia pahamnya komunis. Itu papi saya. Dia dibantai oleh Soeharto. Dibunuh oleh Soeharto pada tahun 66. Karena dia komunis. Dia anggap komunis begitu. Dibantai begitu saja. Kan dia masuk kelompok ini, saudara. Bagaimana nasib mereka? Oke. Nah, kita tahu ada yang namanya kitab kehidupan, the book of life. Kitab kehidupan dalam doktrin Kristiania sola gratia termasuk dipercaya, ditafsirkan sebagai buku yang memuat nama-nama, daftar nama orang-orang yang masuk surga. Kalau doktrin Calvinis mengatakan nama-nama ini sudah ditulis, didaftar oleh Tuhan sejak dari awal sebelum penciptaan bahkan. Armenian percaya bahwa buku kehidupan ini ditulis setiap saat, ditambahkan ketika ada orang lahir baru. Jadi ada bedanya di situ. Nah, keputusan siapa masuk surga dan siapa masuk neraka merupakan hak kedaulatan Tuhan yang mutlak. Itu semua teolog setuju. Sebentar, Pak. Kenapa ada seperti ada eko ya, adik-adik ya?
Di sana ada echo nggak? Hah? Betul, saya dengar echo di sini. Suara saya kembali. Apakah di sana busnya terlalu keras sehingga masuk ke dalam mic kembali? Atau kalau enggak perlu saya mute aja ya, adik-adik saya mute. Silakan Pak Ya. Yusak bicara lagi, saya mute aja ya. Jadi kita semua teolog juga setuju bahwa yang menulis buku kehidupan adalah Tuhan sendiri. Oke, buku kehidupan merupakan daftar nama-nama orang yang ditentukan masuk ke surga. Itu yang punya hak daulatan adalah Tuhan, bukan manusia. Manusia tidak pernah bisa menetapkan, si A itu nanti akan masuk neraka, si B akan masuk surga, karena kriteria-kriteria menurut doktrin ini dan itu. Itu teoritis, saudara. Betul kita bisa berteori seperti itu, tetapi dalam prakteknya itu semua akhirnya keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Jadi kalau di perusahaan itu meja terakhir, final decision ada di CEO, ya. Apapun yang sudah diambil putusan oleh manajer atau direktur di bawahnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya mau bicara tentang ini. Rancangan keselamatan itu sudah direncanakan Allah dan dinubuatkan oleh Alkitab sendiri. Rancangan keselamatan, yaitu tentang Yesus dilahirkan, kemudian melakukan karya salibnya dan sebagainya. Itu adalah rancangan Allah. Kita baca itu di Kejadian 3. Tuhan sudah merancang. Yesus akan dilahirkan, lalu dia akan melakukan karya keselamatan melalui salib. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Sorry, sebelumnya pada statement ini saya ingin mengatakan bahwa Allah itu punya rencana untuk menyelamatkan umat manusia sejak dari zaman Adam ketika dia jatuh dalam dosa. Artinya, itu bisa ditafsirkan Allah walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah tetap merencanakan untuk menyelamatkan setiap orang. Karena itu dia menurunkan Yesus nantinya. Ayatnya kita baca di 1 Timotius 2 ayat 3-4 bunyinya. Itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya, kita baca bersama-sama, semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, yang saya garis bawahi adalah semua orang diselamatkan. Itu ditulis di Alkitab, merupakan rencana Allah, dan dia sudah menubuatkan. Artinya Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kalau Allah yang menghendaki sesuatu, pasti terjadi atau enggak? Pasti terjadi. Dan dalam hal ini Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16-17 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Rencana Allah menurunkan Yesus bukan untuk menghakimi, saudara. Kita yang suka menghakimi di dunia ini. Oh, orang itu pasti sayang ya, hidupnya tidak bagus, waktu meninggal kita melayat, wah ini pasti nggak masuk surga. Karena sampai akhir hidupnya dia masih menghujat Yesus, masih tidak terima, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu menurut teori kita. Mungkin berdasarkan doktrin yang benar. Tapi sekali lagi kita tidak punya hak untuk menghakimi. Bahkan Tuhan saja tidak mengutus Yesus turun ke dunia untuk menghakimi. Kedatangan Yesus pertama ke dunia semata-mata untuk menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan semua manusia sebanyak-banyak mungkin. Yesus baru nanti jadi hakim pada akhir zaman. Bahkan sesudah kerajaan 1000 tahun itu baru terjadi hari penghakiman oleh Hakim Agung Yesus Kristus sendiri. Yohanes 12 ayat 47 berkata, sebab
Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini ayat yang paralel untuk mengkonfirmasi ayat sebelumnya. Oke. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi, kalau menurut ayat ini, semua, segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu dinubuatkan dan dirancang oleh Allah. Sekali lagi, dari beberapa ayat tadi kita mulai mengerti bahwa Allah itu ingin sorga itu penuh, neraka itu kosong. Itu rencana Allah, saudara. Itu rencana Allah. Akhirnya yang menentukan dan menghakimi siapa yang masuk surga dan siapa masuk neraka adalah Tuhan sendiri. Bukan kita, sebab kita bukan hakimnya. Kita hanya dapat mengatakan bahwa menurut doktrin keselamatan, yang berhak masuk surga adalah yang punya kriteria begini, begini, begini. Seperti pada permulaan angket, kita memulai case study ini, syarat masuk surga apa? Cuma satu, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Bukan yang lain-lain. Nah, ini menurut referensi saya ambil dari The Population Reference Bureau, bahwa jumlah semua umat manusia pada saat ini, saudara, jumlahnya 7,7 miliar orang. Kemudian yang menarik, dia bisa menghitung, mengestimasi, dan untuk memperkirakan berapa jumlah manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, yang sudah mati semuanya, dari sejak penciptaan sampai dengan sekarang. Jumlahnya diperkirakan, ini perhitungan ahli-ahli, mungkin mendekati kebenaran. Dia mengestimasi ada 108 miliar orang. Mereka menghitung sejak 50.000 tahun yang lalu. 108 miliar. Soal dihitung sejak 50.000 tahun yang lalu, itu mereka berdasarkan penelitian 50.000 tahun yang lalu itu manusia Homo erectus, yaitu manusia yang berdiri, sudah berdiri seperti kita sekarang, itu mulai eksis pada 50.000 tahun yang lalu. Jadi dihitungnya mulai dari situ. Menyimpang sedikit, padahal Alkitab menurut perhitungan Alkitab, dunia ini baru berumur kira-kira 6.000-7.000 tahun. 6.000-7.000 tahun kalau dihitung dari semua data yang ada di Alkitab. Paling banyak 10.000 tahun. Karena generasi zamannya Adam itu bisa 150 sampai 200 tahun baru ganti generasi. Kalau sekarang generasinya sudah mungkin 25 tahun, 30 tahun antara satu generasi dengan generasi yang lain. Nah, ilmu pengetahuan sendiri memperkirakan usia bumi sudah miliaran tahun. Ilmu pengetahuannya, miliaran tahun menurut pengukuran ahli-ahli geologi. Berdasarkan ilmu pengetahuan mereka. Sehingga ketika NASA rencana mendaratkan manusia pertama di bulan, perhitungan NASA bahwa bulan itu mempunyai debu kosmik, ya, debu kosmik setebal 1 meter. Karena menurut perhitungan, kalau sekian miliar tahun dikalikan dengan debu-debu yang jatuh dari angkasa luar ke atas permukaan bulan, permukaan bulan, itu kalau ditotal selama sekian miliar tahun, tinggi debu kosmiknya akan sekitar 1 meter. Dan karena bulan tidak ada penghuninya, debu itu tidak terusik.
akan tetap seperti itu, ditumpuk terus. Kalau di bumi juga menerima debu kosmik, tapi tidak bisa diukur lagi karena ada aktivitas manusia dan makhluk hidup di atasnya. Debu kosmik di bulan diperhitungkan 1 meter, karena itu pesawat pendaratan yang di bulan diberi kaki 4 yang tinggi kakinya sekitar 1 meter, supaya pesawat pendarat itu tidak tenggelam dalam debu kosmik di bulan. Lalu ketika tahun 69, pesawat ini mendarat di bulan, mereka sangat terkejut. Karena debu kosmik yang ada di bulan ternyata cuma 1-2 cm. Nggak sampai 2 cm. 1 cm, sekitar 1 sentian. Kalau 1 cm, NASA bilang, umur bumi paling lama 10.000 tahun, saudara. Sehingga mereka mengatakan kita harus evaluasi ulang tentang umur bumi yang mengatakan miliaran tahun tadi. Termasuk teori evolusi Darwin dan sebagainya itu harus dievaluasi ulang. Karena kenyataannya tidak seperti itu. Ya tentu orang-orang NASA yang beragama Kristen langsung bilang, ya betul Alkitab, memang selalu betul Alkitab. Ilmu pengetahuan itu hanya bisa mengkonfirmasi kebenaran Alkitab. Tidak boleh dipakai untuk menentang, mengatakan bahwa Alkitab itu hoax, bohong, fiktif. Nggak bisa. Ilmu pengetahuan yang pada akhirnya mengkonfirmasi kebenaran yang ada di Alkitab. Kalau belum cocok, itu berarti harus dicari lagi kebenarannya. Menyimpang sedikit. Oke, tapi kita anggap saja kita pakai data ini, saudara. 108 miliar orang pernah hidup sejak dari kejadian sampai sekarang. Bagaimana nasib mereka? Apakah berapa jadi penghuni surga dan neraka? Kalau menurut estimasi ilmu pengetahuan. Saat ini jumlah orang yang percaya, yang dianggap selamat secara teoritis ada 2 miliar. 25% kira-kira dari populasi dunia. Angka 25% kemudian dipakai, kemudian yang menolak Injil saat ini 25%. Totalnya menolak Injil, tidak mau, tidak percaya. Dia sudah diinjili, tapi tolak, tidak mau. Ya, termasuk saudara-saudara kita seberang. Yang tidak punya akses ke Injil itu 50% masih. Ini yang saya tadi persoalkan. Kelompok ini kan belum pernah dengan Injil. Nasib mereka masuk neraka begitu saja. Dengan asumsi yang sama, hanya 25% yang selamat pada masa ini, maka diperkirakan ada 27 miliar yang masuk surga. Dan yang masuk neraka berarti 81 miliar orang masuk neraka. Ini perhitungan asumsi dari ilmu pengetahuan. Kalau ini kita pegang, berarti yang masuk neraka 3-4 kali lipat lebih banyak daripada yang masuk surga, saudara. Ini sangat menyedihkan sekali. Ini sangat tragik sekali. Ini harus kita anggap sebagai introspeksi untuk gereja, kegagalan gereja selama 2000 tahun. Penghuni neraka lebih banyak, saudara. 50-50 masih lebih masuk akal. Bahkan lebih logik lagi, penghuni neraka harus lebih banyak daripada penghuni surga, saudara. Kalau perhitungan sekarang ini, saudara, demografi, ahli demografi mengatakan setiap detik ada 3 orang meninggal di dunia. Setiap detik. Jadi kalau 1/3 sampai 1/4 sampai 1/3 orang yang selamat waktu meninggal, jadi masuk surga, berarti setiap detik ada 1 orang kira-kira yang masuk surga dan 2 orang masuk neraka. Setiap detik. Setiap detik saat ini ada 3 orang meninggal, 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Perbandingannya tidak jauh dengan angka-angka yang ada di population ini, survei. Itu tragik sekali. Kita harus berbuat apa? Ya, ini penuh air mata buat saudara dan saya. Karena itu tidak kebetulan Borneo, School of Mission ini akan dipakai Tuhan untuk menjangkau. Kita ini harus bertugas
mati-matian untuk mengosongkan neraka dan memenuhi surga, saudara ya. Katakan Amin. 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 Amen. Dan kita percaya, saudara, Tuhan itu maha adil, betul? Betul. Maka setiap orang pasti harus mendapatkan kesempatan untuk mendengar Injil Keselamatan sebelum ia diputuskan atau memutuskan masuk surga, mau masuk surga atau masuk neraka. Ya kan? Itu keadilan Tuhan. Sekarang ini, nomor satu, kelompok yang menolak Injil. Sudah diinjili, bersikukuh, berkeras hati, menolak. Mengapa? Alasannya. Alasannya karena iblis masih diberi kesempatan dan kuasa bahkan oleh Tuhan untuk berkuasa di atas bumi ini. Khususnya dalam arti melakukan penipuan dan kebohongan. Hoax semua dari iblis itu. Dia jagonya, master of hoax. Jadi kalau orang dibutakan mata rohaninya oleh iblis, lalu dia mendengar Injil, saudara menginjili mereka sampai berbusa, mereka tetap tidak akan menerima Yesus karena mereka dibutakan. Ini juga suatu ketidakadilan. Ketika saudara dan saya mendengar Injil dan kemudian menerima Yesus, itu karena Roh Kudus bekerja membukakan selubung kebutaan kita, kebutaan rohani kita. Sehingga kita bisa melihat kebenaran dan kemudian, ya, aku mau terima dan percaya Yesus. Jadi bersyukurlah jika Roh Kudus bekerja di antara saudara dan saya, sehingga hari ini kita semua ada di tempat yang baik, akan selamat. Pasti selamat. Ayat Yoel 2:28 menubuatkan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi, dan teruna-terumamu akan dapat penglihatan. Sekali lagi, Yoel menubuatkan, Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Semua ya, di sini dikatakan semua, bukan sebagian manusia. Kalau Roh Kudus dia dicurahkan ke atas semua manusia, berarti semua manusia akan dibukakan selubungnya untuk dapat menerima keselamatan tadi. Itu sekali lagi hasil penelitian saya yang mencoba membangun satu doktrin tentang keselamatan. Pada akhirnya bagaimana ceritanya? Yesaya, siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala? Ya, dan memberitahukannya dari sejak dahulu. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi Allah kita adil dan dia juru selamat, saudara. Allah-Allah lain itu tidak adil dan bukan juru selamat. Ya, jadi Allah kita adalah Allah yang adil. Sekali lagi, ini semua dasar untuk kita berbicara. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi. Ini berarti kan Tuhan Yesus merintahkan kita memberitakan Injil sampai ujung-ujung bumi. Supaya semua orang diselamatkan sampai ke ujung-ujung bumi. Tidak ada yang kecuali. Tidak ada yang tidak akan nanti mendengar Injil. Kira-kira begitu. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Kalau Allah bersumpah, wow. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan berlutut. Semua orang, sekali lagi, semua orang akan, nanti waktunya kapan, itu nanti kita akan lihat. Akan berlutut, bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ayat ini benar-benar meneguhkan nubuatan Tuhan yang pasti akan menyelamatkan semua umat manusia. Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa Tuhan menciptakan neraka bukan untuk menjadi tempat manusia yang dia ciptakan sendiri. Masa saudara menciptakan sesuatu, lalu
ada sebagian yang dibakar masuk neraka. Nggak masuk akal, saudara. Jadi neraka itu tempat siapa kalau begitu? Diciptakan Tuhan untuk siapa? Penghuni neraka yang layak untuk masuk ke sana. Iblis, ya cuman iblis. Neraka itu diciptakan Allah untuk tempat iblis, saudara. Dibelenggu, di penjara, atau diapain, pokoknya itu nanti dimasukkan ke situ iblis. Bukan manusia. Cuman kalau turut gabung keselamatan, ada manusia-manusia yang ikut iblis. Jadi dia ikut masuk neraka karena dia ikut iblis. Ya kan? Sampai di situ kan pemahaman kita sampai saat ini. Kapan semua itu akan terjadi? Yaitu ketika Allah sendiri yang akan menyelamatkan semua orang. Kapan itu akan dia lakukan? Saya selalu berharap, saudara, Tuhan, kita ini manusia-manusia lemah daging, gereja-gerejamu juga loyo, lemah. Sekarang sudah hampir sedikit sekali gereja yang masih punya jiwa misi. Rata-rata semua gereja sekarang ini hanya membangun kerajaannya. Menurut penelitian, 97% dana income gereja dipakai untuk mempercantik dan mempermolek gerejanya dan mengekspansikan gerejanya, mengganti alat-alat, equipment, sound system, AC, dan sebagainya, karpet, semua diperbarui, diperbagus semuanya. Itu 90% biaya ada di situ. Hanya 3% rata-rata yang disisihkan oleh gereja untuk misi, untuk outreach. Yang 97% dipakai untuk program enrich. Enrich itu tidak menjangkau keluar, tapi hanya menjangkau ke dalam arti menumbuhkan rohaninya, mengadakan seminar, mengadakan pengajaran, supaya umat jemaat gereja bertumbuh rohaninya. Tapi hanya 3% untuk penjangkauan. Jadi Tuhan Yesus, saya bilang, kalau engkau tidak intervensi, ini tidak akan pernah selesai. Injil tidak akan pernah sampai ke ujung bumi. Padahal nubuatan Yesus, dia mengatakan, aku tidak akan kembali sebelum Injil ini sampai ke ujung bumi. Kalau selama 2000 tahun hasil kita cuma 25% di bumi ini berhasil diselamatkan, butuh waktu berapa ribu tahun lagi untuk menyelamatkan 75% yang lainnya. Masih beribu-ribu tahun lagi berarti Yesus baru datang. Padahal saudara dan saya percaya semua kita sudah rindu agar Tuhan Yesus segera datang untuk kedua kalinya. Sebab bumi sudah terlalu rusak. Amin, saudara. Ya. Nah, ini saudara, ayat-ayat yang sangat baru diungkapkan belakangan ini. Tidak banyak teolog yang membicarakan hal ini. Wahyu 20 ayat 56 katakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang dapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Begini saudara ceritanya. Nanti pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada orang-orang yang akan dibangkitkan. Sebagian orang-orang ya akan dibangkitkan. Ini yang disebut kebangkitan pertama. Ya, kebangkitan angkatan pertama dari orang-orang yang dibangkitkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang lain tidak dibangkitkan, orang-orang mati, yaitu orang-orang yang menurut doktrin sola gratia tidak memperoleh keselamatan, belum percaya Yesus, belum terima Injil. Jadi kalau saudara dan saya nanti mestinya masuk pada kelompok kebangkitan angkatan pertama ini. Hingga dikatakan berbahagia dan kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama ini. Karena kita sudah, berarti kalau ikut pada kebangkitan pertama ini, kita sudah pasti mendapatkan keselamatan kehidupan kekal itu. Karena setelah kita bangkit, kita akan bersama-sama dengan Yesus memerintah dunia ini selama 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun selesai, kita baru masuk surga bersama-sama dengan Yesus.
Nah, bagaimana nasib sekarang dari mereka yang tidak ikut pada kebangkitan pertama ini, yang masih mati, masih dia ada di dalam kuburnya? Bagaimana? Lanjutkan kita ayat tadi ya. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka. Jadi kita yang sudah dibangkitkan pada kebangkitan pertama tidak akan mengalami kematian kedua. Kita akan mati sekali ya semua ya, mati sekali masuk kubur dalam kebaktian penghiburan dan sebagainya, lalu dibangkitkan. Kita tidak mati-mati lagi sudah, karena kita sudah masuk dalam kehidupan kekal. Tetapi mereka yang jadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Oke, jadi yang termasuk kriteria imam-imam Allah, itu Tuhan yang memutuskan kriterianya. Belum tentu semua pendeta masuk. Ya. Bahkan orang awam bisa masuk ke dalam imam-imam Allah yang bersama Kristus akan memerintah. Jadi nanti masuk kabinet, ya, kabinetnya Yesus Kristus di kerajaan 1000 tahun, atau jadi pejabat-pejabat penting lainnya lah. Itu imam disebut imam-imam Allah. Tapi anggap saja kita semuanya jadi warga biasa, rakyat biasa. Kita menjadi rakyat warga biasa dalam kerajaan 1000 tahun. Oh, itu sudah luar biasa dahsyat. Oke? Nah, inilah kelompok orang-orang yang menurut kriteria doktrin selamatan yang kita kenal, yang akan dibangkitkan pertama, yaitu yang memenuhi syarat percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai pada akhir hidupnya. Lalu bersama Yesus masuk kerajaan 1000 tahun. Oke, jadi doktrin sola gratia praktis hanya berlaku untuk mereka yang dibangkitkan pertama. Jadi yang betul-betul sudah pasti, sudah lahir baru. Itu akan masuk dalam bangkitan yang pertama. Tinggal sekarang nasib yang sisanya. Bagaimana? Itu semua ditentukan pada penghakiman akhir. Penghakiman akhir menurut Alkitab akan baru terjadi sesudah kerajaan 1000 tahun berakhir. Oke, setelah kita merintah 1000 tahun bersama Yesus, kemudian ada penghakiman terakhir. Bagaimana cerita penghakiman terakhir ini? Mereka yang sisa tadi, bagaimana cara Yesus menghakiminya? Ayat kuncinya ada di sini. Ayat kuncinya ada di sini. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, termasuk bayi-bayi yang mati muda ya, berdiri di depan takhta itu. Ya, ini kebangkitannya kedua. Sesudah kerajaan 1000 tahun. Jadi sisanya semua orang dibangkitkan. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Oke, jadi nanti yang sisa tadi belum dibangkitkan, orang-orang mati tadi, besar kecil, tua muda, semua dibangkitkan berdiri di depan takhta Yesus. Kemudian Yesus dikatakan membuka semua kitab. Di samping itu dibuka lain kitab kehidupan. Ini menjadi referensi dua kitab ini untuk menentukan bagaimana mereka akan masuk surga atau neraka. Kata kuncinya ada di semua kitab, yang terjemahannya sebenarnya kurang tepat dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa aslinya itu Biblion, bahasa Greka, itu bentuk jamak daripada Bibli. Jadi Biblion artinya gulungan kitab atau kumpulan kitab-kitab. Bentuknya jamak. Bentuk tunggalnya Bibli yang kemudian diadopsi ke bahasa Latin jadi Biblia dan kemudian diadopsi ke bahasa Inggris menjadi Bible. Jadi di kiri dan kanan Tuhan Yesus membawa satu kitab, yaitu Alkitab, yang kita kenal, Bible, yang diterjemahkan menjadi semua kitab.
Karena Bible kita terdiri dari 66 kitab. Dan di sebelah kanan adalah kitab kehidupan. Oke, inilah kemudian Yesus kemudian menghakimi mereka. Apa yang Tuhan lakukan dengan kedua kitab itu ketika berhadapan dengan sisa orang-orang yang mati yang kemudian dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua? Wahyu. Ayat selanjutnya, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, yang belum diangkat, belum dihidupkan pada bangkitan pertama ya. Dan maut, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Inilah hari penghakiman terhadap semua orang yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Kita yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama tidak mengalami penghakiman ini. Hanya orang-orang yang sisa, yang bayi-bayi mati, yang orang seumur hidup belum pernah dengar Injil, yang diinjili masih menolak, itu semua dibangkitkan di sini. Dihadapkan pada Tuhan yang membawa di satu tangan Alkitab, di lain tangannya kitab kehidupan. Mereka dihakimi menurut perbuatannya. Kebenaran yang masih dimenteraikan sebelumnya, kini sudah dibukakan. Daniel sudah mengatakan, dunia dalam waktu berbicara tentang akhir zaman, dia mengatakan ini. Dia sendiri mungkin tidak mengerti maksudnya apa. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah masanya akhir zaman di mana banyak orang menyelidiki Alkitab. Semakin banyak menyelidiki, semakin banyak yang pengetahuan tentang Alkitab dibukakan. Meterainya satu persatu dibukakan. Pengetahuan bertambah, khususnya dalam penafsiran Alkitab yang masih sulit sekarang ini, yang masih belum ada jawabannya, atau masih kontroversi, atau masih banyak kubu penafsiran yang berbeda-beda, nanti akhirnya semua akan ditemukan karena banyak orang menyelidiki. Pengetahuan tentang Alkitab, teologi terus berkembang. Seperti halnya dengan pengetahuan umum lainnya, saudara. Ilmu pengetahuan kan berkembang terus ya, saudara. Teknologi makin lama makin canggih. High-tech makin lama makin dahsyat, saudara. Sekarang kita sudah teknologi sampai pada artificial intelligence, kecerdasan buatan manusia. Robot-robot sekarang sudah lebih cerdas dari manusia, saudara. Ciptaan manusia tadi. Pertama dulu diciptakan komputer yang bisa main catur, saudara. Setiap kali dihadapkan dengan juara dunia catur, masih kalah, saudara. Masih kalah. Selalu kalah komputernya. Tapi yang terakhir beritanya sudah mengatakan komputer yang bisa main catur itu ketika dihadapkan dengan juara dunianya manusia sudah kalah, saudara. Dari mesin komputer. Wah, ini akhir zaman betul, saudara. Tapi itu teknologi. Kita yang berkecimpung di dalam dunia rohani, yang meneliti meneliti Alkitab, kita juga mengalami kemajuan yang seperti itu, bahkan mungkin lebih dahsyat, saudara. Karena memang sudah dinubuatkan, pada zaman Daniel itu dimeteraikan, pada akhir zaman satu persatu akan dibukakan, yaitu kepada para hambanya yang setia dan tekun dan terpanggil untuk meneliti, menyelidiki, dan mendalami Alkitab, teologi, dan khususnya hermeneutika ini. Jadi, saudara, sekarang saya sudah berusia 73 tahun. Ya, sudah lanjut. Sudah bau tanah. Saudara. Saya tahu akhir hidup saya ini ingin meninggalkan legacy. Saya ingin meninggalkan suatu legacy. Saya tahu sekarang legacy yang saya harus tinggalkan adalah hasil penelitian saya bertahun-tahun ini. Saya mau bagikan kepada saudara-saudara generasi muda. Jadi simak baik-baik.
Semua orang-orang yang sudah senior yang membagikan semua pengetahuannya yang sudah bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun, sudah tinggi, itu harus ditinggalkan pada generasi muda untuk nanti diteruskan lagi penelitian dan pendidikan selanjutnya untuk membukakan meterai-meterai firman-firman yang masih dimeteraikan. Jadi Anda, generasi muda, saya tahu sebagian dari Anda nanti akan menekuni bidang ini. Tidak banyak. Umumnya para calon hamba Tuhan nanti akan jadi gembala, jadi penginjil, jadi apa saja. Semua baik. Tetapi ada satu bidang yang jarang, yaitu bidang penelitian. Sama, saudara. Di dunia sekuler juga sama. Bidang penelitian tidak populer. Tidak populer karena tidak naik panggung istilahnya. Orang menjadi populer dan istilahnya bisa sukses, bisa dapat uang banyak bahkan itu kalau yang manggung, yang naik di panggung, yang berkhotbah, yang nginjil, yang kesaksian mujizat dan sebagainya. Itu hebat, banyak uangnya, banyak kemuliaannya. Tapi penelitian sama di dunia sekuler juga tidak banyak yang tertarik karena itu orang-orang di belakang panggung yang tidak akan pernah populer, bahkan seringkali disinisin hasil penelitiannya, gitu ya. Nah, sebagian dari saudara saya harapkan nanti terpanggil untuk juga menjadi peneliti Alkitab karena Tuhan mungkin sangat membutuhkan, manusia sangat membutuhkan peneliti-peneliti ini agar nanti Alkitab itu menjadi lebih terang benderang. Sekarang ini masih banyak yang samar-samar. Nah, saya bicara dalam konteks ini adalah dengan penafsiran ayatnya di Wahyu tadi, maka inilah yang terjadi. Ya, sebelum penghakiman terakhir yang menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka, Yesus sendiri yang akan menginjil kepada semua jiwa yang terhilang. Karena dikatakan Yesus megang Alkitab di tangan satunya dan tangan lainnya kitab kehidupan. Dia membuka kitab-kitab itu, yang artinya Bible tadi, Biblia tadi, itu artinya dia, kalau Yesus membuka Alkitab, ngapain dia gitu kok buka Alkitab, saudara? Ya, Yesus sedang menjelaskan ayat-ayat firman Tuhan. Khususnya saya percaya dia membuka tentang doktrin keselamatan ini kepada setiap orang yang dihadapinya, yaitu orang-orang 3 kelompok tadi yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama, tapi baru dibangkitkan pada kebangkitan yang terakhir atau kedua tadi. Dan mereka sedang menghadapi penghakiman. Tapi sebelum itu, sebelum mereka dihakimi, Yesus membuka Alkitab. Artinya Yesus menginjil. Oh, Yesus menerangkan Alkitab kok. Berarti dia tahu yang dihadapi siapa. Orang-orang yang masih menolak dia atau belum sempat mendengar Injil. Dia jelaskan. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus sendiri yang menginjil dan menjelaskan Alkitab. Siapa, bagaimana respon dari pendengarnya? Gimana saudara respon dari pendengarnya kira-kira? Bertobat. Bertobat pasti. Ini kesempatan terakhir. Mereka juga tahu ini last chance. Kesempatan terakhir buat setiap jiwa tersebut. Dan Yesus menjelaskan kebenaran. Dan semua melihat bahwa Yesus adalah Tuhan Allah sejati satu-satunya. Yang lain Allah-Allah sudah mati, sudah tidak tahu di mana mereka semuanya. Jadi yang masih percaya Tuhan yang lain, akhirnya menyadari, oh ternyata Tuhan yang sejati, satu-satunya Allah yang benar adalah cuma Yesus Kristus. Inilah tuaian terakhir yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Karena ini ada hasil kegagalan manusia dan gereja sepanjang ribuan tahun. Akhirnya Yesus sendiri yang menangani dan memberikan solusinya. Sehingga
Saya percaya kalau hasilnya, kalau Yesus sendiri menginjil, pasti semua orang akan bertobat pada saat itu. Artinya surga penuh. Berapa tadi? 108 miliar jiwa manusia semua akan masuk kehidupan kekal. Dan tidak ada satupun manusia yang masuk neraka. Itu keyakinan saya berdasarkan penelitian ini, saudara. Berdasarkan penafsiran ini. Akhirnya, beginilah suasana di neraka. Penghuninya hanya iblis, setan, dan kawan-kawannya. Mereka dibakar api neraka untuk waktu tertentu dan akhirnya binasa secara kekal. Selesai di end ceritanya iblis, saudara. Sedang cerita saudara dan saya di surga masih berlanjut dalam kekekalan. Oke, selesai sola gracia, saudara. Oke, lagi doktrin yang terakhir, saudara, saya jelaskan tentang semua orang pada akhirnya diselamatkan. Boleh dianggap saja masih spekulasi. Boleh dianggap masih spekulasi. Karena itu saya juga tidak mau sering-sering membagikan ini. Karena apa? Karena saya menyadari kalau ini terlalu sering didengungkan dan diajarkan, membuat orang Kristen dan gereja semakin males. Udah nggak usah lah, nggak usah nginjil, udah beres nanti semua akhirnya Yesus yang selesaikan kok. Udah biarin aja. Nanti kalau akhirnya semua selamat. Nggak usah kita susah payah. Udah kita nikmati bergereja aja. Udah dengan alat yang bagus dan sebagainya. Oke, itu yang saya khawatirkan, saudara. Karena itu akan membuat orang Kristen jadi lebih males. Sudah ada solusinya kok. Dan tidak usah repot-repot, tidak usah terbeban, tidak usah kita susah-susah ambil risiko. Ada di sini yang berani menginjili orang-orang seberang. Saya terus terang lebih baik enggak. Mereka bukan orang yang layak untuk diinjili. Mereka tukang ngeyel. Mereka dibutakan total, saudara, oleh iblis. Jadi hanya yang terpanggil sajalah memilih saudara-saudara itu. Jadi kita sudah menemukan kunci utama menafsirkan Alkitab selama beberapa bulan ini. Baca dengan teliti, cek bahasa aslinya. Ini semua kunci-kunci yang sudah terus pegang ya ketika menafsirkan Alkitab ya. Pelajari konteks budaya dan waktu ayat ditulis. Jangan pakai otak-atik asal cocok. Tidak selalu ada kata tafsiran final, termasuk ini tadi. Bisa membedakan hukum dan prinsip Alkitab. Ada teologi dispensasi, khususnya untuk perjanjian lama. Pisahkan antara adat dan teologi. Ya, kremasi adalah masalah adat, bukan masalah teologi. Dan banyak hal-hal yang lain. Teologi keseimbangan, teologi kemakmuran, kurang seimbang. Kita harus belajar menafsirkan segala sesuatu secara seimbang. Tuhan punya janji berkat, ada juga perintah untuk pikul salib. Jadi bukan hanya berkat untuk orang Kristen, tapi juga kita harus pikul salib. Itu baru seimbang. Yang kali ini case study Sola Gracia, kita mendapatkan dua kunci utama. Baca konteks perikop dari pasal yang bersangkutan. Inilah yang membedakan antara Calvinis dengan Armenia. Ya. Konteksnya, pasalnya, dan sebagainya harus dibaca secara lengkap. Apakah ayat yang kita pegang itu konteksnya memang berbicara tentang hal itu. Kemudian perbedaan tafsir adalah wajar. Ya. Makanya ada Arminian sampai Calvinis. Karena itu sudah dibutuhkan para peneliti-peneliti Alkitab generasi baru sekarang ini. Yang berdasarkan tafsiran dan pengetahuan yang sudah ada, kemudian menambahkan hal-hal baru yang ditemukan. Penemuan, namanya penelitian itu untuk penemuan, inovasi. Di dalam penelitian Alkitab juga ada namanya inovasi. Inovasi untuk apa? Yaitu untuk membuka meterai-meterai yang ayat-ayat yang masih dimeteraikan pada zaman Daniel. Daniel dalam konteks eskatologi itu masih ada beberapa yang disil, dimeteraikan. Sampai sekarang contohnya angka 666
Apa arti sesungguhnya? Penafsirannya apa itu? Sampai sekarang masih cukup suram dan gelap itu. Siapa antikris juga masih gelap, saudara. Itu perlu dibukakan. Masih banyak hal-hal yang dimeteraikan. Walaupun satu persatu sudah ada meterai baru, meterai yang baru dibukakan. Seperti hari ini saya bagikan kepada saudara, ini juga meterai yang termasuk yang baru dibukakan. Bahwa pada akhirnya nanti manusia akan dihakimi oleh Yesus sendiri dan dalam arti akan diinjili terlebih dahulu. Seperti pada konteks wahyu tadi itu. Tapi masih ada beda, belum banyak yang setuju dengan penafsiran semacam ini. Dan itu wajar. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan pada case study berikutnya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kita lanjutkan pekerjaan rumah. Ya, ada, Pak. Ada. Oke. Siapa mau bertanya? Silakan. Baik Pak, saya mau bertanya Siapa ini? tentang keputusan mutlak di tangan Tuhan. Namanya Oke. namanya sebutkan dulu katanya. Nama saya Rani. Rani, oke Rani. Ini tentang keputusan mutlak di tangan Tuhan ya Pak ya. Ya, Kenapa Tuhan mengizinkan manusia masuk ke neraka kalau keputusan mutlak ada di tangan Dia Pak? justru itu. Tadi menurut pengajaran ini, Tuhan tidak akan mengizinkan orang masuk neraka. Karena putusan ada di Dia, ya pasti aman. Tidak mungkin Yesus memutuskan akan banyak orang masuk neraka. Dan itu sudah saya buktikan dengan penemuan saya tadi, penelitian saya. Bahwa akhirnya nanti semua akan diinjili oleh Yesus supaya tidak ada yang masuk neraka. Kebangetan kalau orang sudah diinjili Yesus masih menolak. Mungkin nggak itu? Rasanya tidak mungkin. Yesus tidak ada rencana sama sekali untuk menciptakan neraka supaya dihuni oleh manusia ciptaannya sendiri. Itu saja sudah tidak masuk akal. Tapi itu baru spekulasi. Itu baru keinginan kita. Nah, itu perlu dibuktikan secara hermeneutik dan teologi. Dan saya jadi mencoba membangun bukti dan teorinya. Semoga itu benar. Ya, Boleh nanya lagi Pak? ya, oke. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang akan menginjili dunia, Ya. besok bagaimana Pak? Apa? Besok? Besok, ya. Besok? Sebagai penginjil apa gunanya Pak? Bisom. Iya. Itulah tadi saya cerita data-data angka itu adalah tragis kalau nanti kita masih menyisakan pekerjaan rumah, cuci piringnya Yesus masih banyak sekali piring kotornya. Itu adalah kesalahan dan tanggung jawab saudara dan saya. Karena itu kita tetap harus sangat giat menginjil. Jangan pernah berpikir bahwa nanti stok akhirnya semua akan selamat. Belum tentu, saudara. Bisa salah. Ya, saudara. Bisa salah tadi. Teori saya masih hipotesa. Lihat ya, saudara. Tadi belum jadi doktrin yang terbukti. Masih hipotesa. Belum jadi tesis. Itu ingin saya tekankan. Jadi, karena itu masih belum pasti, betul, maka tugas saudara dan saya tetap harus menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Jangan sampai tadi ada 81 miliar orang masuk neraka. Kalau tetap seperti ini, kemajuan penginjilan, maka nanti penghuni neraka 81 miliar, penghuni surga cuma berapa tadi? 20 miliar. Jadi jangan berpikir, dan nanti biar Tuhan Yesus akhirnya. Itu berarti kita memberikan banyak piring kotor untuk dicuci Tuhan Yesus. Pekerjaan rumah untuk Tuhan Yesus. Kita rasanya sih nanti kalau seperti kita kalau tidak giat nginjil, nanti kita tidak ketika berhadapan muka dengan Yesus, kita mungkin tidak berani memandang muka. Sebab ada mungkin secara tidak langsung Yesus bertanya kepada saudara dan saya, berapa jiwa yang engkau sudah selamatkan sepanjang hidupmu? Gimana kalau sudah ditanya Yesus seperti itu? Nanti. Bukan untuk dihakimi, tapi bertanya saja.
Yesus bertanya, seperti pada Petrus ketika menyangkal itu. Bertanya dengan kasih, nak, Rani, sepanjang hidupmu, engkau sudah menangkan berapa jiwa? Kalau engkau tidak pernah menangkan jiwa, engkau tidak berani menatap muka Yesus. Saudara. Engkau akan malu. Ya, banyak orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah memenangkan jiwa. Banyak sekali. Bahkan ada lagi kelompok yang lebih ekstrim gilanya. Dia bukan saja 0 angkanya, menyelamatkan Yesus 0, ada yang minus. Bagaimana bisa minus? Yaitu orang-orang yang karena tingkah laku, kata-katanya, perbuatannya, menjauhkan orang yang sudah mulai simpati dengan kekristenan, lalu melihat perilaku saudara kita, dia jadi batal. Itu ada di Alkitab, saudara. Secara alegoris ya, saudara, secara kiasan di Alkitab dan cerita. Ketika Yesus mulai populer, lalu banyak orang mengerumuni dia, bahkan merubung Yesus, mau memegang jubahnya dan sebagainya. Maka para murid itu berusaha mengusir orang-orang itu supaya tidak mengganggu Yesus. Maksudnya baik, tetapi itu secara alegoris bisa ditafsirkan. Kita itu seperti murid-murid Yesus yang suka mengusir orang-orang yang sudah simpati kepada Yesus, ingin mendengar pengajaran Yesus, bukan kita persilahkan, kita carikan tempat duduk, malah kita usir. Itu dialami oleh Mahatma Gandhi, saudara. Dalam autobiografinya dia mengatakan, perjuangan saya sangat mirip dengan doktrin kekristenan yang saya dengar. Yaitu penuh belas asih, tidak ada kekerasan. Mahatma Gandhi mulai tertarik dengan kerajaan kekristenan. Lalu dia mulai mencoba masuk gereja, mendengar langsung tentang Alkitab itu yang dia dengar dari luar. Ketika Gandhi sampai di gereja, sayang sekali dia melihat perilaku jemaat gereja itu sangat tidak mencerminkan kekristenan yang dia pernah dengar. Sehingga Gandhi datang ke gereja untuk pertama dan terakhir kalinya. Dia tidak jadi. Itu yang namanya jemaat Tuhan yang mengusir. Dia tidak bisa memenangkan jiwa, malah mengusir orang yang sudah mulai tertarik kepada Yesus. Itu berarti nilainya, prestasinya minus. 1, 0 saja enggak. Minus dia itu. Usir orang. Dan banyak orang Kristen yang seperti itu perilakunya. Judas, ketus, tidak ramah, jahat, tukang bohong. Sehingga bukan saja dia tidak menarik jiwa, dia menjauhkan jiwa dari jangkauan keselamatan. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, jadi saya lanjutkan ke pekerjaan rumah ya. Pekerjaan rumah. Ya, Pak. Pada studi kasus yang baru adalah kita mulai masuk studi yang menurut saya paling tidak suka sebenarnya. Alegori. Mengartikan lambang, simbol-simbol di Alkitab, saudara. Saya pribadi tidak suka ini, tetapi faktanya Alkitab banyak sekali memakai simbol-simbol, saudara. Jadi kita harus bisa mengartikan, beralegori dalam arti menafsirkan arti simbol-simbol tersebut. Kasus ini saya coba memberikan pekerjaan rumah pada saudara, selidiki arti roti hidup. Sebab Yesus mengatakan di Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup. Satuan roti yang kita makan. Ini arti kiasan. Jadi apa arti lambang roti hidup di sini? Itu pekerjaan rumah yang saya harap sudah selesaikan tidak lebih dari 5 hari. Ya, jangan sampai mepet seminggu kemudian. Karena jawabannya akan saya kirimkan ke Pak Yonatan nanti 6 hari, 7 hari kemudian untuk menjadi handout Anda. Oke, dalam 5 hari, paling lambat, dikasih deadline, Anda harus bisa masukkan jawaban. Apa arti roti hidup di sini? Lambang. Gitu. Ini studi kasus alegori. Jadi kita minggu depan akan mulai belajar
alegori, penafsiran secara alegoris, ya, menafsirkan kiasan, lambang, bermetafor. Oke, Ya, Ya, jelas? Pak. Oke, God bless you. God Bless bless you. you. Serahkan kembali ke Pak David. Terima kasih. Kita apa? Coba salah satu kita mau berdoa. Atau siapa mau Pak Yonatan mau berdoa juga boleh. Kalau atau salah satu adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang sekali lagi kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami telah selesai mendengarkan pelajaran dari Pak Yusak ya Tuhan. Kiranya pelajaran ini bisa menjadi berkat di setiap kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah dapat kami pelajari setiap hari apa yang telah disampaikan oleh Pak Yusak. Kau berkati juga Pak Yusak ya Tuhan, kau berikan kesehatan, kekuatan, kau berkati juga setiap pekerjaan usahanya, selalu diberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tutup pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Yusak. Sama-sama. Terima kasih Pak semuanya. Yusak.